agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Yesus. Sembah Dia, sembah. Kiana ya rasa koro si de Kiara sokoro sikara si de Kiara sokoro sikara sokoro Kiana ya rasa koro si de Kiara sokoro Kiana ya rasa si de Kiana ya rasa Yes, Lord. Sikiana yara, sikiana yara, sikiana yara, terima kasih Tuhan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersuci, kami umat-Mu bersuci, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat. Ya Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi kami. Ya Tuhan, Yesus, kekudusan-Mu Tuhan yang kuduskan. Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan
Tapi dengan segenap hati kita sembah Dia. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Yes, Lord. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Sekali lagi katakan nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mari semua berbahasa roh. Ere balabaya shada balalabaya sek. Ere balabaya shada da 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 da. Ere balabaya la 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 baya sek. Ere la 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 baya sek. Ere balabaya shada kaya la 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 baya sek. Ere la 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 baya sek. Ere la 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 la. Ere balabaya shada kaya la 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 la. Ere balabala la 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 la. Ora balabaya shada kaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau aku. Katakan, jiwaku tenang dalam Kau Yesus. Kami melihat kuasa-Mu, melihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Badai, saat badai kami mau terbang bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Katakan sekali lagi, di saat badai, saat badai bergelora, kami mau terbang bersama-Mu, akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesusku. Katakan sekali lagi, ku tenang sebab Kau Yesusku. Haleluya, Tuhan baik. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberikan ketenangan buat setiap jiwa-jiwa yang saat ini mengalami kebingungan. Jiwa-jiwa yang saat ini sedang mengalami kegalauan. Setiap anak-anak-Mu, baik di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti live streaming ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tenanglah hai jiwamu. Tenanglah hai jiwamu. Tuhan memberikan ketenangan di tengah badai. Ketika Yesus ada di dalam bahtera rumahmu, bahtera kehidupanmu, jangan pernah takut bahwa Dia ada saat ini bersama dengan engkau. Badai sebesar apapun, percayalah bahwa Tuhan tenang, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia hadir memberikan ketenangan di dalam jiwa. Tuhan Yesus, ajari kami pada pagi hari ini tentang kebenaran firman. Sampaikan dari hati-Mu sendiri, supaya setiap kami mengerti dan menangkap apa yang Kau ingini dan apa yang harus kami kerjakan selama kami masih ada di dunia yang fana ini. Kami tahu waktu kami tidak lama lagi di dunia.
Kami tahu Tuhan kedatangan Kau sudah dekat. Biarkan kami boleh maksimal bekerja selagi masih ada waktu dan kesempatan. Sampaikan isi hatimu buat anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini, maupun mereka yang ikut live streaming pagi hari ini. Biar Tuhan berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Hamba berdoa tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Biar setiap hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu dipuaskan oleh firman-Mu sendiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara bergairah dengan Tuhan pagi ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan masih diberikan satu hari lagi kita beribadah kepada Tuhan. Buat saya setiap hari adalah spesial. Setiap hari tidak biasa, setiap hari spesial. Hari ini kalau saudara bisa hadir ibadah, saya mau kasih tahu ada sesuatu yang spesial yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap umatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bicara satu topik yang penting sekali buat setiap kita gereja Tuhan untuk mengerti. Apa topiknya? Pengelola berkat Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang tahu bahwa kita ada, Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita untuk kita kelola. Boleh saya lihat tangan-tangannya yang diangkat. Berapa banyak saudara yang percaya? Kita ada, kita dipanggil, kita dipilih Tuhan sebagai pengelola berkat Tuhan. Pengelola berkat Tuhan maksudnya apa, Pak? Saya tidak ngerti. Apa yang harus saya kelola? Berkat yang mana yang harus saya kelola? Saudara harus ngerti yang pertama, arti berkat Tuhan itu apa? Berkat Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun juga. Di mana Tuhan ingin kita itu mengusahakan di situ, memelihara itu, dan mengembangkan itu. Jadi berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk kita jaga, kita usahakan, kita pelihara, dan kita kembangkan. Apa itu dalam hidupmu? Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Tuhan berikan materi, misalnya harta. Apakah kau bisa jaga, kau bisa pelihara, kau bisa kembangkan? Tuhan berikan anak. Apakah kau bisa rawat, kau bisa jaga, kau pelihara? Tuhan berikan kepandaian dalam hidupmu. Apakah kau bisa pelihara itu semua? Dan kau bisa kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semua datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa aku punya ini, aku punya ini. Ingat, semuanya itu punya Tuhan. Semua berkat yang ada pada saudara dan saya hanya titipan. Kita diberikan hanya untuk mengelola saja. Amin, saudara. Ya, jadi anak, saudara diberikan anak, itu titipan, bukan punyamu. Tapi kan saya yang buat, Pak. Itu titipan dari Tuhan. Kalau saudara bilang, aku bisa punya harta sedemikian banyak. Ini kan aku yang kerja, Pak. Semua berkat datangnya dari Tuhan. Saudara diberikan kepandaian, saudara diberikan kepercayaan. Termasuk di dalam pekerjaan, kau diangkat sama pemimpinmu. Kau masih dipercaya terhadap segala sesuatu. Termasuk kesehatan yang Tuhan berikan saat ini. Untuk saudara bisa saat ini hadir beribadah. Masih dengan kondisi yang prima, yang fit, tidak sakit.
bisakah kita memelihara, kita menjaga, dan kita mengembangkan semuanya? Itu berkat Tuhan. Jadi berkat itu tidak melulu tentang materi, tentang uang, tentang harta. Saudara mendapatkan anugerah, banyak orang yang sayang sama saudara, memperhatikan saudara, itu pun berkat Tuhan. Bisakah saudara memelihara rasa percaya orang lain dalam hidup saudara? Memelihara kasih itu. Buka bersama saya sebentar firman Tuhan di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi awal mula penciptaan manusia, Tuhan taruh manusia di Taman Eden bukan untuk menguasai itu dan dipakai untuk dirinya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa karena makan buah yang terlarang itu, akibatnya Tuhan bisa percayakan lagi enggak? Tidak. Itu sebabnya manusia itu diusir di sebelah timur Taman Eden. Dan dia tidak bisa masuk ke Taman Eden, diberikan penghalang di situ. Sehingga dia mau masuk, dia nggak bisa. Apa yang menyebabkan kita kehilangan berkat Tuhan? Karena dosa. Karena ketidaktaatan kita. Kita merasa itu punya kita, jadi kita memperlakukan semuanya semau kita. Padahal Tuhan memberikan perintah, jangan makan buah itu. Pagi hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar betul bahwa kita ini hanya pengelola. Semua yang ada pada kita itu titipan dari Tuhan. Sesuatu yang Tuhan percayakan. Termasuk suami, termasuk istri. Jadi kalau satu kali setiap titipan yang dari Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan mau ambil kembali, kita marah apa enggak? Tidak. Kenapa tidak marah? Sebab itu bukan milik kita. Amin, saudara. Ini adalah dasar kita mengerti bahwa segala sesuatu bukan milik kita. Bahkan hidup kita pun bukan milik kita sendiri. Amin, saudara. Saudara bisa paham firman ini? Kalau saudara mengerti firman ini, saudara tidak akan pernah takut menghadapi apapun badai masalah dalam hidupmu. Percayalah. Sebab saudara tahu, ini bukan anakku, ini titipan dari Tuhan. Ini pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadaku. Kalau dia mau ambil, ya nggak apa-apa. Ini titipan dari Tuhan. Tuhan percayakan harta begitu banyak, tapi kalau misalnya cukup nak, aku mau ambil semua. Artinya apa? Kita percaya bahwa ya ini bukan milikku, itu milik Tuhan. Ini semua titipan dari Tuhan. Tugas kita hanya satu, mengusahakan dan memelihara. Kalau segala sesuatunya diambil dari kita, kita nggak takut. Saya ingat lagu begini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin, saudara.
Saat kita datang ke dunia kita bawa apa? Saat kita pulang juga kita nggak bawa apa-apa. Jadi apa yang mau diharapkan? Apa yang mau kita dapati? Karena semua hanya titipan Tuhan. Kalau saudara ada di dunia ini, saudara bisa memiliki segala sesuatu. Berkat kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, saudara harus ngerti betul. Itu bukan milik kita. Amin. Itu semua adalah titipan dari Tuhan. Kalau kita ngerti titipan dari Tuhan, kalau Alkitab juga berbicara bahwa kita diberikan titipan itu, kita kelola, kita usahakan dengan benar. Sampai itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, aku udah bertahun-tahun ikut Tuhan, hidupku masih begini terus. Ya karena Tuhan baru memberikan kepercayaan kepada saudara segitu. Saudara mau minta lebih, nggak apa-apa. Tapi saudara harus mempersiapkan diri, perlebar kapasitasmu. Ada orang yang dipercayakan 1 talenta, ada orang yang dipercayakan 2 talenta, ada yang Tuhan percayakan 5 talenta. Apa Tuhan pilih kasih? Tuhan curang, aku cuma dikasih 1, dia dikasih 5. Ingat perumpamaan tentang talenta? Manusia hanya berpikir sebatas jumlah. Kenapa Tuhan aku diciptakan miskin? Kenapa diciptakan jadi kaya? Kalau saudara ngerti, Alkitab mencatat Tuhan memberikan semuanya itu menurut kesanggupannya. Amin. Kalau saudara belum dipercayakan 5, saudara jangan maksa 5. Setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara besar dalam hidup. Amin. Jadi jangan marah kalau saudara saat ini baru dipercayakan 1. Kemarahan saudara itu akan membuang berkat Tuhan. Akan menghanguskan berkat Tuhan. Kita akan hanya menjadi orang-orang upahan. Kita tidak menjadi orang-orang yang betul-betul, ini loh Tuhan, aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingat semua adalah titipan dari Tuhan. Adam berbuat dosa, akibatnya Tuhan tidak bisa percayakan lagi. Saudara tahu kisahnya, setelah Adam berbuat dosa, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Alkitab berkata dia buang di sebelah timur Taman Eden. Akibatnya, yang laki-laki harus bekerja keras mencari nafkah. Yang perempuan harus mengalami sakit bersalin ketika dia melahirkan anak. Sampai detik ini. Karena satu kesalahan dari orang yang tidak taat. Dia tidak bisa menjadi pengelola berkat Tuhan. Saudara percaya bahwa kita terlahir, kita diciptakan Tuhan menjadi pengelola berkat Tuhan? Amin. Kalau saudara percaya, biarkan Tuhan betul-betul mempercayai saudara ketika Tuhan memberikan sesuatu dalam hidupmu. Kelola itu dengan benar. Jangan disalahgunakan. Kalau saudara diberikan pekerjaan saat ini, bekerja sekuat tenaga. Kalau saudara dipercayakan anak saat ini, pelihara mereka dengan takut akan Tuhan. Kalau saudara diberikan kepercayaan bisa kuliah sampai tinggi, kuliah dengan segenap hati. Kalau saudara diberikan kesehatan, gunakan kesehatanmu untuk memuji, menyembah Tuhan, jangan bermalas-malasan. Orang biasanya sakit bukan karena dia kurang aktivitas, tapi karena sering rebahan. Beneran loh. Orang yang sering kali banyak bekerja dia malah jarang sakit, makin kuat. Tapi orang yang sering kali malas-malasan dia sering kali jadi sakit-sakitan. Tuhan percayakan kesehatan dalam hidupmu, maksimalkan kesehatanmu. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan dia. Kalau memuji menyembah Tuhan jangan kayak orang sakit.
Memuji menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Amin saudara. Kita mempermuliakan Tuhan lewat tubuh kita, lewat pikiran kita, lewat kekuatan kita berkata. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Muliakan Dia. Sebab semua adalah berkat Tuhan. Saudara, kalau mau dipercayakan lebih sama Tuhan, kelolalah dengan benar semua berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup. Tapi saudara jangan merasa sedih ketika berkat itu diambil dari hidupmu. Saudara harus berdoa, Tuhan, apakah ada yang salah dalam hidupku ya? Ketika aku mengelola berkat-Mu. Bisa jadi ada sesuatu yang salah. Saya nggak bilang itu selalu begitu. Ke Ayub contohnya. Ayub salah apa? Gak ada yang salah. Tapi kita harus belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Apakah ada sesuatu mungkin yang keliru yang aku buat? Sehingga ini terjadi. Jangan sampai kita seperti Adam. Kita harus berpeluh mencari nafkah, Alkitab berkata. Sampai Alkitab berkata, terkutuklah tanah. Makanya kan yang laki-laki harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Yang perempuan ketika melahirkan sakit bersalin. Saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ketika saya berdoa, saya mempersiapkan firman ini, Tuhan hanya ingatkan satu kepada setiap kita. Saya berdoa jemaat di tempat ini dan saudara yang ikut live streaming pagi hari ini. Kita harus sadar betul bahwa segala apa yang ada pada kita itu adalah titipan dari Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu bukan milik kita, termasuk diri kita sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Aku mengabdikan diriku untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Siapa yang menangkap firman-Nya? Amin. Saudara, kalau mau dipercayakan lebih dalam hidupmu, setialah. Usahakan dan peliharalah Taman Eden itu yang ada dalam hidupmu. Segenap hati, saudara bekerja yang terbaik. Bahkan menjadi karyawan teladan. Menjadi pengusaha-pengusaha yang betul-betul nomor 1. Diberkati, dipakai Tuhan dengan ajaib. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kau diberkati banyak, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara punya jabatan yang tinggi di dalam satu perusahaan misalnya. Muliakanlah Tuhan dengan jabatanmu. Bagaimana caranya? Jadi berkat buat anak buahmu. Lewat perkataanmu, lewat kasihmu, lewat kehidupanmu, rangkul mereka. Bukan malah menjadi batu sandungan. Amin saudara. Itu kita bisa mengelola berkat Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan dipercayakan lebih lagi kepada Tuhan. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan beri perkara besar. Hanya lakukan bagian kita. Sebab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tahukah saudara juga pernah membaca firman bahwa Tuhan memberkati kita saat kita tidur? Loh, kok bisa saat tidur malah Tuhan memberkati? Karena Tuhan juga gak mau saudara berpeluh. Seperti Adam berpeluh karena dia berdosa, dia harus mencari uang, mencari nafkah. Kalau orang Jawa bilang apa? Rekoso gitu, kerjanya. Tuhan gak mau begitu. Tuhan gak mau kita juga capek sampai sedemikian. Tuhan gak mau. Jangan saudara berpikir Tuhan senang saudara begitu. Saudara harus ingat siapa saudara di dalam Tuhan. Saudara ini anak raja loh. Saudara orang penting. Apa yang menyebabkan saudara jadi seperti itu? Karena pikiran kita. Karena pikiran kita, aku bukan siapa-siapa, aku kan gak bisa.
ya jadilah seperti imanmu. Tapi kalau sadar saudara betul ngerti, aku siapa di dalam Tuhan. Aku ini anak raja loh. Aku ini pangeran loh. Berperilakulah seperti pangeran. Berperilakulah sebagai anak raja, jangan berperilaku sebagai pengemis. Amin, saudara. Kalau saudara ngerti siapa saudara di dalam Tuhan, saudara ngerti bahwa segala sesuatu Tuhan percayakan luar biasa dalam hidup. Enak lo anak raja, enak lo pangeran. Minta apapun ada, nggak perlu capek-capek. Pelayan banyak, butuh apa tinggal dilayani. Siapa yang tahu bahwa dirinya kita penting di hadapan Tuhan? Amin. Jadilah seperti imanmu. Kalau saudara tahu saya ini penting, saya ini berharga, saudara berperilakulah sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Jangan rendahkan dirimu. Aku gak bisa. Saudara tahu gak? Saudara sedang merendahkan dirimu loh. Tidak hanya saudara merendahkan dirimu, saudara juga merendahkan Tuhan. Amin. Betul saudara? Kalau saudara berkata saudara gak bisa, sebetulnya saudara tidak hanya merendahkan dirimu, tapi saudara merendahkan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara. Saudara adalah orang-orang pentingnya Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Jadi jangan menganggap dirimu rendah dan tidak bisa apa-apa. Saudara menganggap dirimu rendah, saudara sedang menghina Tuhan dalam hidupmu. Jangan dipikir saudara dipikir rendah hati. No, bukan rendah hati. Saudara malah sombong dan saudara menghina Tuhan malahan. Keras ya firman Tuhan ya. Tapi saudara diberkati enggak? Saudara harus ngerti siapa saudara. Itu sebabnya hidup kita ini harus punya nilai. Kita harus menang di dalam pikiran kita. Kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Coba lihat di Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan sorga, dengar baik-baik ya, hal kerajaan sorga. Matius 25 ayat yang ke-14. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ingat ya saudara, hal kerajaan sorga itu seperti seorang majikan ini, ya, dia mau pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya, aku mau pergi dulu nih, aku percayakan harta kepada kamu ya. Seperti saudara dan saya dipercayakan harta. Ayo, terus firman Tuhan bilang apa? Usahakan dan pelihara Taman Eden itu. Usahakan semua yang aku percayakan kepadamu. Jadi kita harus tahu semua yang kita punya ini Tuhan yang kasih. Usahakan, peliharalah itu. Kembangkan itu. Kalau saudara baca terus, Tuhan percayakan ada yang berapa talenta. Dia bisa mengembangkan talenta itu. Amin. Jangan seperti orang yang punya satu talenta, seperti yang tadi saya cerita. Lihat lagi di Lukas 16. Bagaimana kita bisa mengelola berkat Tuhan? Kalau Tuhan percayakan harta dalam hidup kita, bagaimana cara kita mengelola? Lukas 16 ayat yang ke-11 dan 12. Lukas 16 ayat 11-12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Garis bawahi mempercayakan kepadamu. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu
sendiri kepadamu. Jadi saudara bisa ngerti dari firman ini ya. Kenapa banyak orang tidak bisa diberkati Tuhan? Karena dia tidak bisa dipercaya. Jadi intinya kalau saudara diberkati Tuhan, dapat berkat apapun, sekecil apapun, meskipun cuma 1 talenta Tuhan beri dalam hidupmu, izinkan Tuhan tetap mempercayai saudara. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Apalagi saudara sampai bersungut-sungut dan marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak adil? Nah, hati-hati. Diambil nanti itu. Jangan sampai ya saudara ya. Jadi bagaimana kita mengelola berkat Tuhan? Kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Sekalipun kecil, setialah. Saudara dipercaya melayani di bidang apa? Setialah. Jangan anggap sepele. Saudara tahu nggak sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita? Yang paling berharga, yang paling bernilai. Sesuatu yang paling bernilai adalah kepercayaan. Kalau sampai kita udah nggak dipercaya sama orang, apalagi sama Tuhan, percayalah, berkat Tuhan tidak akan pernah bisa mengikuti dan mengejar hidupmu. Saudara ingat firman Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itu mengikuti aku seumur hidupku. Tahu firman itu? Kalau saudara tidak bisa dipercaya, tidak akan pernah berkat itu bisa mengikuti saudara. Banyak orang rekoso cari uang, padahal harusnya uang yang cari saudara. Kok bisa Pak Oto? Saya akan kasih tahu. Saya akan kasih tahu nanti sebentar. Waduh, aku harus cari uang nih. Kalau enggak aku enggak bisa untuk hidup. Sebetulnya itu udah enggak alkitabiah. Bukan berarti saudara jangan cari uang, enggak lo ya. Alkitab juga berkata jangan malas belajar dari semut. Bayangin kita suruh belajar dari semut. Semut itu rajin luar biasa. Alkitab juga berkata kalau enggak bekerja jangan makan. Saya berkata bukan berarti saudara malas-malasan dan tidak ngapa-ngapain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Aku memberkati kamu saat kamu tidur. Luar biasa firman Tuhan. Bukan berarti saudara ini malas-malasan dan gak ngapa-ngapain. Ketika saudara bisa dipercaya, saudara akan melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar hidupmu. Kenapa bisa mengejar? Karena saudara sudah mengelola dengan benar berkat Tuhan. Kalau saudara tidak mengelola dengan benar berkat Tuhan tidak akan pernah bisa mengejar saudara. Bahkan sebetulnya saudara dikejar berkat itu tuh. Kenapa? Karena saudara yakin, karena orang tahu. Bahkan Tuhan tahu saudara bisa dipercaya. Makanya kenapa orang yang kaya makin kaya dan semakin ditambah-tambahkan kepercayaannya. Makin ditambah-tambahkan berkatnya. Karena dia bisa dipercaya, dia bisa mengelola berkat Tuhan. Kalau saudara sebagai pengusaha, ada 2 pengusaha. Satu pengusaha ini diberikan modal 1 juta. Dia bisa menghasilkan 5 juta. Luar biasa ya, dari 1 juta jadi 5 juta. Tapi ada satu pengusaha lagi. Saudara dipercayakan 1 juta. Dia bisa menghasilkan 10 juta. Kalau saudara sebagai pemegang uang, investor, saudara kan percayakan uang saudara ini 1 juta ke siapa? 5 juta atau 10 juta? Kenapa enggak 5? 5 kan juga menghasilkan. Kenapa? Karena yang 10 juta ini, karena dia bisa mengembangkan dari 1 ke 10 juta. Lah yang ini cuma hasilnya 5 juta meskipun untung. Makanya saudara harus mengerti prinsip ini. Orang yang bisa dipercaya dengan Tuhan. Mengapa orang yang semakin dipercaya dia semakin diberkati Tuhan? Ini loh yang menjadi kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar hidup kita seumur hidup kita. Kalau saudara udah gak dipercaya dalam urusan uang,
saudara tidak akan pernah bisa berkat mengejar saudara. Saudara yang harus rekoso ngejar berkat. Dan itu Alkitab berkata, sia-sia kita lakukan semuanya itu. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ada kabar baik. Bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan seperti Adam. Dia berdosa, dia tidak bisa dipercaya sama Tuhan. Akibatnya dia harus rekoso, mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa dipercaya lagi sama Tuhan, bertobat balik kepada Tuhan. Sebab kita ada dipanggil oleh Tuhan menjadi pengelola berkat Tuhan yang benar. Siapa yang diberkati Tuhan sejauh ini? Amin. Saudara ingin mendapati berkat lebih lagi? Amin. Sekali lagi ya, sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, sesuatu yang mahal adalah ketika saudara bisa dipercaya. Dipercayalah dalam hal kecil. Jujurlah dalam perkara mamon, Alkitab berkata. Kenapa mamon? Karena itu yang membuat hati kita bergeser. Urusan duit, saudara jadi cinta uang. Tidak ada yang dosa dengan uang loh. Tapi ketika hati kita jadi cinta uang, itu yang membuat dosa. Cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Sebab dengan mencari uanglah orang itu jadi berdosa, berbuat jahat. Sekali lagi bukan kita mencari uang, tapi uang mencari kita harusnya. Kalau saudara bisa dipercaya sama Tuhan, uang akan mengejar saudara. Sekian tahun lalu ketika Pak Petrus Agung masih hidup, dia pernah ngomong satu hal. Berkat materi itu adalah berkat yang paling kecil. Saudara bisa diberkati luar biasa. Sekalipun kondisi situasi masih seperti ini. Tapi itu berkat yang paling kecil. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena Pak Agung mengalami sendiri. Dia bisa dipercaya. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya berdoa buat setiap saudara yang hadir, yang mendengarkan firman ini, baik yang hadir di ibadah maupun live streaming. Saudara, saya beritahukan ya, kalau saudara bisa dipercaya, saudara menjadi pengelola berkat Tuhan, hidupmu akan berbeda. Saudara tahu segala sesuatu yang ada dalam hidupmu bukan milikmu, tapi itu adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kelola. Hidupmu akan menjadi berkat luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Makin lama Tuhan percayakan lebih lagi sampai berkat Tuhan itu mengejar hidupmu. Mengejar engkau seumur hidupmu. Bahasa aslinya itu bukan mengikuti, tapi mengejar seumur hidupmu. Saudara mau dikejar berkat? Amin. Bisa dipercaya. Apapun. Mulai dari pikiran saudara, aku nih orang berharga. Kalau saudara merasa aku gak mampu, aku gak berharga, ingat tadi saya bilang, saudara sedang menghina Tuhan. Tidak hanya saudara merendahkan dirimu, tapi saudara merendahkan Tuhan. Saudara setiap hari saudara harus bercermin, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini mulia, aku ini kesayangan Tuhan, aku ini diberkati Tuhan. Aku ini dipercaya sama Tuhan. Ucapkan dirimu, kamu tunjuk dirimu sendiri di depan cermin. Setiap hari. Bahkan ketika engkau lagi lemah, lagi gak semangat, kamu bicarakan, aku ini orang yang diberkati. Aku orang penting, jadi aku gak boleh bermalas-malasan. Ucapkan itu, sampai kau dengar telingamu. Amin saudara. Ketika ada orang ngomong ini, jauhi orang itu dan saudara ucapkan, tidak. Aku tidak seperti itu, aku diberkati Tuhan. Aku ini semangat, aku ini banyak berkat, aku ini orang yang dipercaya sama Tuhan. Aku pengelola berkat Tuhan. Aku percaya kebajikan kemurahan belaka itu mengejar aku seumur hidupku. Aku tidak takut tantangan-tantangan yang harus aku hadapi. Sebab ini adalah kesempatan aku membuktikan bahwa berkat Tuhan mengejar hidupku. Amin. Saudara harus mengerti siapa saudara. Beberapa orang bergumul urusan pekerjaan. Saudara mau bekerja sebagai apa? Saudara mau bekerja jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa?
Tapi statusmu di sosial media, di Facebook nulis. Kasih nama siapa gitu. Saya saya kalau mau baca gitu, saya pencari cinta. Sekarang kalau saudara ada direktur lagi butuh karyawannya sesuai dengan keahlian saudara, kira-kira akan terima nggak? Aku kadang bukan pencari kerja. Jadi kita tuh seperti merendahkan diri kita sendiri. Saudara ya, kalau saya beritahu kepada saudara ya, jemaat di Permata, saudara harus buat diri saudara bernilai. Taruhlah segala sesuatu di Facebook, dimanapun sosial media, yang menunjukkan saudara punya value. Saudara jangan kejar berkat. Berkat hanya mengejar orang-orang yang punya nilai, saya kasih tahu. Saudara harus ngerti siapa saudara. Berkat, sekali lagi saya kasih tahu ya, hanya mengejar orang-orang yang punya nilai. Saya akan bicara, saudara, saya punya 5 fakta tentang uang. Saudara mau dengar? Ada 5 fakta tentang uang. Saya langsung deh. Yang pertama, fakta yang pertama ya, kita bicara kita lihat karakter Mamon dulu nih. Biar kita ngerti, kita punya strategi yang benar bagaimana menghadapi itu. 5 cara kerja uang ya. Yang pertama, uang jangan dikejar. Sebab uang hanya mendekati orang-orang yang punya nilai. Apa tuh orang punya nilai? Kita nih harus tahu betul, kita ini orang yang bisa dipercaya. Kita tahu betul bahwa kita ini pengelolanya Tuhan. Bangun diri kita mempunyai nilai bagi orang lain. Jangan bangun rekening di bank, tapi bangun rekening di kehidupan kita. Amin. Kehidupan kita harus punya nilai bagi orang lain. Seperti saudara sedang menabung kehidupan. Makanya saya senang dengan saudara-saudara yang bergabung di Permata Berbagi Berkat. Saudara tidak memikirkan diri saudara sendiri. Saudara memikirkan orang lain, memikirkan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Di tengah saudara juga sedang membutuhkan sebetulnya. Tapi itu sebetulnya saudara sedang membangun nilai. Bahwa nilai saudara seolah-olah menjadi lebih tinggi dibanding saudara-saudara lain yang sedang membutuhkan pertolongan saudara. Betul nggak? Itu kan seperti saudara tuh mengangkat diri saudara. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup saudara, saudara punya kemampuan untuk saudara kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu saudara sedang membangkitkan satu nilai. Itu sebabnya saya melihat banyak kesaksian orang-orang yang bergabung di sini, Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Tidak heran, kenapa? Karena berkat itu yang mengejar saudara, saudara tidak kejar berkat. Saudara hanya membangun nilai dalam hidupmu. Saudara bisa dipercaya. Akibatnya berkat yang mencari saudara. Banyak orang-orang di sana, dia mencari berkat. Padahal berkat harusnya mencari saudara. Jadilah orang yang punya nilai. Jangan kejar uang. Jangan kejar uang. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang jadikan kaya. Kebajikan dan kemurahan belaka mengejar hidupmu. Artinya berkat yang mengejar saudara. Bukan saudara mengejar berkat. Ya, itu sebabnya saudara harus punya pemikiran di dalam pikiran saudara yang benar tentang diri saudara. Yang kedua, ya, cara kerja uang ya. Bukan berapa banyak uang yang saudara hasilkan. Bukan berapa banyak uang yang saudara terima setiap bulan kalau saudara yang bekerja. Tetapi seberapa saudara mampu mengelola uang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Ketika saudara diberikan ada penghasilan setiap bulan 10 juta misalnya, atau 5 juta. Tapi ketika saudara dapat baru gajian langsung habis. Buat bayar ini. Saudara ingat,
Kalau saudara tidak bisa mengelola, ingat loh, usia kita makin bertambah. Kita ini masih muda, usia sekian, tapi kalau saudara udah usia 80, apakah saudara masih tetap bisa bekerja seperti itu? Pintar mengelola. Amin, saudara. Makanya saya mau kasih tahu ada 5 cara kerja uang. Kalau saudara tidak mulai dari sekarang, saudara nanti ujungnya saudara akan mengejar berkat Tuhan, bukan berkat mengejar saudara. Itu sebabnya bangun nilai. Pintar kelola. Jangan dapat 10 juta langsung habis 10 juta bulan itu. Bahkan sebelum bulan selesai udah habis. Jangan berhutang. Ya, apalagi utang urusan-urusan konsumtif. Sisihkan uangmu. Kalau saya pertama ya, kalau saya boleh sharing pada saudara. Ketika pertama kali saya dapat uang, gajian, yang pertama saya sisihkan perpuluhan. Yang kedua, kalau kita lagi sakit harus sembuh dulu. Bereskan semua. Tapi kalau misalnya kita sehat dalam anugerah Tuhan, yang kedua setelah perpuluhan, investasikan. Setelah itu, hitung kebutuhan saudara. Pengeluaran-pengeluaran saudara yang lain. Hobi nomor terakhir. Jadi saudara misalnya dapat uang ya, gajian misalnya 3 juta. Udah pasti 300.000 perpuluhan. Ya, jadi terus investasi saudara berapa misal? 500.000. Berarti 300.000, 500.000, 800.000 saudara sisihkan. Jadi kalau saudara dapat 3 juta, 800 sudah disisihkan. Berarti gaji sesungguhnya saudara adalah berapa? 2.200.000. Hiduplah dari 2.200.000. Jadi jangan saudara berpikir, saudara gaji saudara 3 juta, saudara menyelesaikan 3 juta. Gaji saudara 3 juta sebetulnya bukan gaji saudara 3 juta. Tapi gaji bersih saudara adalah 2.200.000, anggapnya begitu. Amin saudara, mulai belajar mengelola. Sebab kalau kita nggak bisa mengelola, kita nanti yang akan dikelola. Makanya banyak orang pusing urusan uang karena begini, dia tidak bisa mengelola berkat Tuhan. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga tentang uang, cara kerja uang, saya mau kasih tahu ya. Nilai uang akan menyusut karena inflasi. Berapa banyak saudara tahu saat ini saudara bisa membeli sayur, memberi beras. Berapa sih sekarang sekilo beras? Permata berbagi berkat jago lah ngitung. Coba sekian tahun lalu. Coba tahun depan. Apa saudara bisa beli beras? Sekarang bisa beli misalnya beras 10.000. Wah, dapat beras yang bagus. Saya percaya 10 tahun lagi tidak dapat harga beras 10.000. Tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sama. Faktanya uang akan menyusut. Itu sebabnya kita harus bisa mengatur. Apalagi usia kita semakin dewasa, semakin tua, semakin tidak bisa produktif. Fakta yang keempat, kita harus tahu pengeluaran kita apa aja. Catat pengeluaran saudara, termasuk parkir. Catat. Jangan sampai tadi saya bilang besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Ini fakta-fakta tentang uang. Terus yang terakhir, yang kelima, jangan investasi di tempat yang gak jelas. Ya tadi saya udah bilang, ketika saudara investasi mau kepada orang yang 1 juta jadi 5 juta, atau 1 juta jadi 10 juta, atau 1 juta malah hilang. Kalau saudara investasi dengan orang yang gak kenal, jangan. Ada orang yang minjem duit kepada saudara, lebih baik saudara berkata tidak. Apalagi dengan usaha bisnis yang gak jelas. Ya, jadi itu 5 fakta yang saya ingin bagikan kepada saudara, supaya kita bisa mengerti. Kita harus bisa mengelola semua berkat Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Amin. Saudara mau menjadi pengelola yang benar? Amin.
Saya percaya mulai hari ini hidup saudara tidak sama lagi. Saudara harus ngerti betul, di dalam benakmu yang paling penting adalah saudara harus taruh bahwa aku ini orang yang dipercaya Tuhan. Aku ini pengelola berkat Tuhan. Aku ini bisa diandalkan. Aku ini orang penting. Aku bukan orang biasa-biasa. Saudara harus menyemangati diri saudara ketika saudara berhadapan dengan siapapun. Saudara bisa membawa diri saudara, bukan saudara malah, oh iya ya dia orang besar, aku orang kecil. Oh dia orang kaya, aku gak punya apa-apa. Kok bisa begitu? Saudara sama dia makan nasi apa enggak? Apakah saudara makan nasi dia makan beling? Dia bisa jadi orang yang powerful. Kita sama-sama makan nasi kok. Kenapa mesti minder ketemu orang kaya? Kenapa mesti takut kita ketemu dengan orang begini, orang begitu? Enggak. Itu sebabnya buat diri saudara bernilai. Saudara tidak akan pernah takut menghadapi apapun, termasuk permasalahan yang paling berat sekalipun. Saya percaya hidup saudara akan semakin naik, tidak turun. Di atas bukan di bawah. Saudara memberikan pinjaman bukan diberikan pinjaman. Hidup saudara akan selalu menjadi berkat. Saudara, kenapa sih kita sampai sekarang kita masih tetap lakukan Permata Berbagi Berkat dengan membagikan masker? Oh iya, sebagai laporan ya kepada saudara ya. Puji Tuhan kita sudah menyelesaikan 2.500 masker. Amin. Kasih tepuk tangan dong ya kalau saudara tahu ini. 2.500 mah kecil Pak. Kalau 200.000 itu baru besar. Saudara nggak tahu yang ngerjain itu setengah mati loh saudara. Ya karena yang ngerjain nggak banyak. Coba kalau saudara ikut semua, bantu jahit, itu cepat itu pasti. Bantu jahit, bantu gunting. Ini kita bersyukur dibantu Radio Rema. Ya jadi kita lebih cepat nih. 2.500 masker kita udah jadi dan kita udah bagikan 1.500. Bisa ditayangin Angel Nah ini foto-fotonya. Ya, kita udah bagikan 1.500 masker. Saudara-saudara semua nih yang berbagi. Luar biasa. Bahkan saya dengar-dengar makan tidak hanya kota Semarang, ada orang juga jemaat kita yang mau bagikan ke luar kota. Ini padahal kita khusus kota Semarang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita harus memperlebar kapasitas. Amin. Selama jadi berkat silahkan, nggak apa-apa. Tuh, lihat saudara ya, bagikan ke orang-orang luar sana. Kita bagikan juga ke saudara kita, ya ke panti asuhan, kita bagikan. Ke gereja lain pun kita bagikan. Pak, kok gereja lain, gereja kita belum dapat Pak? Saudara kita lebih dewasa, amin. Belakangan lah kita dapat. Ya percayalah, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Ini maskernya kayak gini, gitu. Tuh bagus. Ya, ini taburan saudara semua. Saudara, saya jadi ingat, kenapa harus masker sih? Saya merenungkan ya, sebetulnya masker itu kan barang sisa ya, bekas ya, kain-kain bekas ya. Itu sebetulnya kan seperti kita. Ini mengingatkan diri kita, sesuatu yang gak berharga dibuang, tapi bisa dikaryakan menjadi satu karya yang indah, bejana yang mulia. Dari yang tidak berharga menjadi berharga. Bisa dipakai, bahkan bisa menolong orang banyak. Harusnya saudara ketika ngelihat ini ya, saudara yang harus bergairah untuk menabur. Kenapa? Menaburnya cuma 1.000. Coba saudara search di Tokopedia dah, masker kayak gini berapa duit? Saya kemarin iseng dengan istri saya. Masker begini dihargai 10.000 saudara satu. Itu pun gak dibungkus. Gak dibungkus kayak kita dibungkus satu-satu begini loh. Itu 10.000 satu di Tokopedia. Kita ini cuma 1.000. Kenapa 1.000? Saya mau kasih tahu ya. 1.000 itu sesuatu yang murah ya. Kita harus sadar bahwa kita ini dari mana diambil. Kita diambil dari tempat sampah. Tempat yang kotor. Tidak berarti seperti kain perca itu. Tapi dibentuk jadi sesuatu yang bagus, yang indah. Jahitannya pun rapi. Jadi berharga, bahkan menolong banyak orang. 1.000 melambangkan sebetulnya diri kita sendiri. Aku harus sadar bahwa aku ini orang yang murahan sebetulnya. Tapi Tuhan jadikan
Aku berharga. Jadi sesuatu yang mahal. Makanya kenapa 1.000 saya kasih untuk saudara yang mau nabur. Supaya saudara ketika nabur 10.000, saudara langsung di dalam hati saudara, aku tahu, aku menyelamatkan 10 jiwa. Bukan 1.000-nya, bukan rupiahnya, tapi ketaatan kita yang Tuhan lihat. Hati kita, cinta kita yang Tuhan lihat. Makanya teman-teman ada yang nabur, aku nabur sekian ratus ribu. Berapa ratus masker dia tabur. Saudara tahu di benak saudara harus berpikir, aku menyelamatkan ratusan jiwa. Bahkan tidak hanya ratusan jiwa, tapi ratusan keluarga. Tidak hanya ratusan keluarga, tapi berapa banyak kota, berapa banyak bangsa, bahkan bangsa-bangsa bisa ditolong. Jangan saudara lihat 1.000-nya, jangan saudara lihat sepelenya masker, tapi kesehatannya, dampak dari orang menggunakan masker itu. Makanya kenapa kita terus berbagi. Nah nanti setelah ini selesai, saya juga mau mengajak saudara. Saya masih memberikan kesempatan bagi saudara yang mau menabur masker ini. Kita berikan 2 kotak di belakang. 1 kotak untuk persembahan, 1 kotak untuk khusus masker. Kalau saudara masih ingin mengambil bagian, saya masih memberikan kesempatan. Taburlah yang baik. Taburlah yang terbaik buat Tuhan. Saudara akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Berapa Pak? Terserah, pokoknya 100.000. Kalau saudara mau nabur lebih, taburlah yang terbaik. Ingat iman saudara, kalau saudara tabur 100.000 misalnya, 100 jiwa diselamatkan dalam nama Yesus. Lakukan dengan ketaatan 100 jiwa. Saudara tabur 500.000, 500 jiwa. Perlebar kapasitas kita. Makanya ketika ada satu teman ngomong, Pak saya mau bagikan di kota lain boleh Pak? Boleh, bilang. Kenapa? Kita juga memperlebar kapasitas. Lupa kan bilangnya buat Semarang aja. Ingat sekali lagi kita ada untuk menjadi berkat. Mau menjadi pengelola berkat Tuhan, mau diperlebar lagi, mau diperluas lagi. Kalau mau diperluas lagi, diperlebar lagi kapasitas kita. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Jangan pandang bulu siapapun mereka, berkati. Amin. Jangan saudara lihat orang. Tuhan gak pernah membeda-bedakan orang. Siapapun saudara dari latar belakang apapun, Tuhan tetap mengasihi mereka semua. Siapa kita? Kita membeda-bedakan orang. Tuhan aja gak pernah membeda-bedakan orang. Betul saudara? Pada pagi hari ini juga saya ingin bicara kepada saudara yang live streaming. Jika saudara ingin ambil bagian dalam Permata Berbagi Berkat ini, saudara bisa menghubungi hotline center Permata di nomor 0877 3691 0501. Saudara bisa hubungi di situ, saudara bisa tulis, saya ingin mengambil bagian di dalam Permata Berbagi Berkat. 1 masker kami hargai hanya Rp1.000. Tidak sepeser pun gereja mengambil uang dari masker. Tidak sepeser pun. Semua akan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masker akan dibagikan secara gratis ke seluruh kota Semarang. Bahkan udah ada di luar kota pun yang minta. Kita akan bagikan. Sebab kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Saudara diberkati Tuhan semua. Mari yang diberkati bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah masing-masing, saya mau beritahukan, berkat yang sama Tuhan juga sediakan buat setiap saudara. Ingat, kita menjadi pengelola berkat Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, jangan biarkan kita ini biasa-biasa. Jangan biarkan kita ini, ya aku sendiri masih butuh. Gimana nanti kalau aku masih butuh? Saudara selama berpikir begitu, saudara berpikir kecil, betul. Jangan mengecilkan diri saudara. Saudara harus berkata bahwa aku orang yang diberkati Tuhan. Meskipun mungkin faktanya saat ini saudara sedang dalam masalah, dalam urusan keuangan. Saya mau kasih tahu, berpikirlah sebagaimana Tuhan berpikir. Percayalah kalau saudara sedang dalam masalah, jangan saudara berpikir Tuhan senang di sana. Tuhan juga sedang berpikir bagaimana dia bisa memberkati saudara. Saudara tahu bagaimana dia bisa memberkati saudara? Mulailah saudara jangan pernah menghina Tuhan. Berpikiranlah besar. Berpikirlah bahwa saudara orang penting. Saudara jangan berpikir aku ini orang kecil. Aku siapa sih?
Tadi saya sudah katakan kalau saudara berkata begitu, saudara sebetulnya tanpa saudara sedang menghina siapa Bapak saudara. Saudara harus berpikir bahwa saudara orang yang diberkati Tuhan dengan ajaib. Ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Ku tahu. Nyanyikan lagu ini dengan iman. Peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa. Nyanyikan dengan imanmu. Iman saudara kepada Tuhan. Percaya. Dia baik, dia baik, dia baik. Sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Taruh kedua tanganmu di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, Kau baik bagiku. Kau baik bagiku. Aku berharga di matamu. Aku mulia. Aku orang yang penting. Aku bukan orang gampangan. Aku bukan orang murahan. Tapi aku orang yang berharga di matamu. Kau pelihara hidupku. Kau percayai hidupku untuk melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Terima kasih Tuhan. Buat hidupku berarti bagi banyak orang. Pakai aku
menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Sehingga dunia melihat Yesus di dalam hidupku. Dan aku bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati setiap hari di dalam bait. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang di rumah mereka masing-masing. Kami percaya hidup mereka pun menjadi berkat dimanapun mereka berada. Jamah setiap anak-anakmu yang sedang kesusahan, sedang kebingungan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami untuk menjadi berkat. Kami adalah pengelola berkat Tuhan. Dan kami siap diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini juga Tuhan kami ingin memberikan persembahan. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kau tidak pernah melihat jumlah, tapi Kau melihat hati yang memberi yang terbaik buat Engkau. Terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami mau pulang, kami mau terima berkat-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami ke surga. Kami mau serahkan hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan, sebab kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar kami seumur hidup kami. Karena kami orang-orang yang bisa dipercaya. Kami orang-orang yang punya nilai. Kami orang-orang penting. Kami orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Pulanglah saudara, jadilah berkat dimanapun kau berada. Di kantormu, di kampusmu, di kuliahmu. Tuhan memberikan hikmat akal budi dalam hidupmu untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan pernah takut, jangan kecut dan tawar hati. Percayalah, ucapkanlah bahwa engkau orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Engkau orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.